Terima kasih. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di sini saya sebagai pembicara kelima akan membicarakan tentang QA. QA itu di startup seperti apa, role kita bagaimana, dan apa sih QA itu sebenarnya? Tuh. Ya, perkenalan dulu. Nama saya Lutfi Rahmat Susanto. Pekerjaan saya sebagai Quality Assurance Tester di PyFast. Jadi PyFast ini tuh semacam startup fintech. Jadi dia bergerak di bidang kayak keuangan, kemudian sebagai platform pembayaran juga, platform pembayaran pulsa, PLN segala macam, gitu. Nah, tema kita hari ini itu membahas tentang QA. Seberapa penting QA di suatu startup? Oke, pertama-tama saya ingin menanyakan di sini, ada yang tahu nggak QA itu apa? Atau kerjanya QA itu sebagai apa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, angkat tangan? Nggak ada? Oke. Jadi QA itu proses pemeriksaan secara menyeluruh dan berlanjutan terhadap suatu produk atau program untuk mencegah timbulnya suatu masalah yang tidak diinginkan ketika produk itu digunakan. Teman-teman di sini kan pasti sudah pernah mengerjakan proyek ya di berbagai mata kuliah ya. Nah, di situ kan ketika kalian teman-teman membuat suatu produk kan pasti kadang-kadang ada kepikiran yang penting codingan gue jalan dan fungsional gue jalan, dan tidak memperhatikan bug, walaupun ada tapi nggak kritis kan melihat bug itu seperti apa. Nah, tujuannya QA itu seperti itu. Jadi mencegah terjadinya bug yang parah di suatu produk agar nantinya ke depannya itu bug tersebut tidak muncul lagi di produk tersebut. Itu garis besar QA. Nah, di setiap startup itu biasanya QA dibagi dua, ada QA tester sama QA engineer. QA tester ini dia mengecek suatu aplikasi, mengecek suatu produk itu secara manual. Jadi kita testing secara langsung ke aplikasinya. Kayak misalnya gua di PyFast itu ngecek aplikasi PyFast secara langsung. Gua mau beli pulsa, gua langsung beli pulsa, langsung itu sistem tester seperti itu. Jadi benar-benar manual tanpa menggunakan kode atau apapun. Nah, ada QA engineer. QA engineer di sini dia sama-sama testing, cuman dia menggunakan script code untuk mentesnya. Jadi si QA engineer ini dia membuat satu script code, nanti diterjemahkan oleh suatu mesin, bisa itu Selenium untuk web, kemudian Appium untuk apps. Nah, nanti si Appium dan Selenium ini yang mengerjakan testingnya. Jadi si QA engineer ini cuman membuat code-nya, sisanya dikerjakan oleh mesin. Jadi di situ bedanya, QA tester itu manual, sedangkan QA engineer itu dikerjakan oleh mesin atau istilahnya automation. Tuh. Nah, QA itu kerjanya ngapain aja sih? Pertama, si QA ini membuat test case. Test case itu tuh suatu dokumentasi testing. Di situ terpapar ada step to doing test case. Jadi misalnya nih, gua ambil contoh test case untuk login. Nah, step untuk login itu gimana sih? Gua masuk ke halaman pertama, kemudian klik field username, kemudian gua isi, kemudian gua klik field password, kemudian diisi, kemudian klik next. Itu step-stepnya. Nah, dari hasil step itu kita lihat apakah tiap stepnya berhasil atau enggak. Kalau misalnya di step pertama aja sudah salah, berarti itu ada salah di codingannya. Itu harus dilaporkan ke developer. Kemudian untuk melakukan smoke test usai development stage. Smoke test ini tuh pernah nggak sih teman-teman ketika teman-teman download suatu aplikasi terbaru, misalnya teman-teman download Traveloka nih atau aplikasi apapun itu, dan teman-teman baru pertama kali pakai, teman-teman kan masih nyobain semua fitur-fiturnya secara acak kan. Nah, itu disebutnya smoke test. Jadi untuk mengetahui fungsional utama dari suatu aplikasi dan di tes secara acak atau random, itu namanya smoke test. Kemudian melakukan regression test sebelum aplikasi go live. Jadi regression ini nih testing secara keseluruhan fungsional aplikasi sebelum aplikasi tersebut diluncurkan. Jadi misalnya dalam sprint pertama si developer itu mendevelop sampai fitur tertentu. Sebelumnya itu kan sudah ada fitur-fitur yang sudah dikembangkan sebelumnya ya. Nah, si regression ini nih testing semuanya keseluruhan.
fitur yang lama, kemudian fitur yang baru dimasukkan. Itu namanya regression test. Kemudian kemudian membuat bug reporting untuk dilaporkan kepada developer. Kemudian yang terakhir itu bersama PM atau product manager menentukan produk atau fitur yang akan di launch. Jadi nggak setiap, misalnya si PM ini melakukan sprint planning, dia pengen membuat suatu fitur, misalnya fitur attach foto. Nah, ketika di akhir sprint atau di akhir minggu itu fitur itu masih banyak bug dan segala macam, fitur itu kemungkinan tidak bisa di launch karena tidak aman. QM bilangnya itu tidak aman untuk di launch. Jadi bisa aja itu tidak di launch minggu itu. Nah, kalau di PyPass itu kita dibagi menjadi 5 stage yaitu kerjanya. Yang pertama tuh ada ketika di sprint planning. Di sprint planning itu tuh ada requirement gathering. Si product manager itu dia ngasih tahu requirement apa aja dibutuhkan dalam satu sprint. Kemudian sebagai QA kita menentukan flow fitur, kemudian memastikan stakeholder yang mengerjakan domain. Jadi gini, setiap sprint planning itu tuh semua stakeholder dikumpulkan. Jadi kayak developer, QA, kemudian product manager, designer, semua dikumpulkan. Kita ngebahas produk tersebut, fitur yang akan dikerjakan. Kemudian QA sendiri tugasnya ketika sprint planning ini dia membuat flow fitur agar ketika flow fiturnya kalau flow fitur sudah dikenali, si QA bisa membuat tes dari awal. Nah, kemudian lanjut ke development stage. Di development stage ini si QA membuat test case dari requirement yang sudah dijelaskan oleh PM. Kemudian untuk QA dia membuat automation script dari test case yang sudah dibuat dari QA tester. Kemudian QA melakukan smoke test. Ketika development stage-nya udah mencapai akhir itu, dia kalau misalnya hitungnya sudah selesai, dia bisa langsung melakukan smoke test. Kemudian melakukan bug reporting pertama kali setelah melakukan smoke test. Di development stage ini biasanya QA ini ada apa ya, dibilang gabut. Karena di development stage ini kan kita nggak ngapa-ngapain ya, karena kita nunggu hasil, istilah kasarnya kita nungguin si developer selesai ngoding, baru setelah itu bisa kita ngetes. Nah, di development stage ini kurang apa ya, gabut lah istilahnya. Kemudian setelah development stage ada pre-live testing. Nah, di pre-live testing ini semua code di freeze. Apa sih dimaksud code freeze itu? Jadi si developer itu kan dia memasukkan fitur yang dibuat itu ke dalam suatu branch ya. Nah, kalau di GitHub itu dia memasukkan code-nya ke branch. Nah, di code freeze ini si developer ini tidak boleh lagi memasukkan code-nya karena fase developingnya sudah berhenti. Sudah saatnya QA mentes fitur-fitur yang telah mereka kerjakan. Jadi meskipun di sprint planning si developer itu menentukan bahwa dia bisa mengerjakan fitur selama 5 hari, tapi setelah lewat 5 hari sudah waktunya code freeze, dia masih belum selesai. Nah, itu berarti dia tidak diikutkan dalam rilis sekarang gitu. Tujuannya apa untuk code freeze? Biar si QA ini tidak terlalu terbebani ketika tes, karena kalau kita nunggu developer selesai bakal mundur itu rilisnya kan. Kemudian regression stage seperti yang saya bilang tadi, ketika sebelum live atau sebelum rilis itu si QA melakukan regression testing. Jadi dia mengetes semua fitur-fitur yang ada di suatu aplikasi. Kemudian membuat bug reporting. Setelah itu kalau misalnya sudah dirasa aman, sudah dalam hijau dari QA, bisa rilis. Nah, aplikasi itu bisa dirilis, bisa di-deploy. Nah, apakah QA selesai di situ? Enggak, belum selesai tugasnya. Karena kita mesti memantau, istilahnya memantau aplikasi tersebut, statistiknya apakah banyak bug dan crash ketika setelah di launch. Kalau misalnya masih banyak bug yang kritikal, kita melakukan hotfixing stage. Jadi perbaikan secara darurat itu. Tapi ini jarang sih dilakukan. Kalau misalnya itu dilakukan kalau misalnya ada bug yang besar atau kritikal.
Nah, skill apa aja sih yang mesti dibutuhin untuk menjadi seorang QA? Pertama, ketelitian. QA itu harus teliti, karena kalau nggak teliti, misalnya ada bug yang lewat, itu bisa bahaya kan terhadap suatu produk. Nah itu. Kemudian kemampuan menganalisis masalah dan mengatasinya. Jadi tugas QA itu nggak cuma nemuin bug, selain developer untuk di-fix. QA juga harus tahu kenapa bug itu bisa terjadi. Terus bagaimana mengatasinya. Walaupun mengatasinya itu nggak harus tahu cara mengatasinya, karena yang lebih tahu itu kan developer. Tapi seenggaknya si QA ini tahu bug ini terjadi kenapa sih bisa kejadian. Kemudian ketiga itu kreatif. Kreatif di sini si QA ini mampu mereproduce bug itu dalam keadaan environment yang berbeda. Misalnya gue pengen melihat metode pembayaran di luar jam kerja. Itu kan untuk metode pembayaran melalui transfer bank kan nggak bisa ya kalau di luar jam kerja. Jadi gue pengen menciptakan suatu environment ketika aplikasi itu dites di luar jam kerja. Jadi si QA harus tahu caranya bagaimana, harus kreatif. Kemudian mampu berkomunikasi dengan seluruh anggota tim. Jadi si QA ini nih cross functional team, tugasnya. Dia bisa lapor ke developer, terus berhubungan langsung dengan PR, kemudian berhubungan langsung dengan desainer. Jadi harus tahu cara berkomunikasi yang baik. Kemudian mampu mengambil keputusan secara cepat. Seperti yang tadi bilang, rilis itu kan harus ada persetujuan oleh QA ya. Nah si PM ini juga nanya ke QA, apakah produk ini bisa dirilis sekarang atau enggak. Jadi si QA ini harus tegas dan keputusannya tuh harus cepat gitu. Kemudian terakhir, kemampuan ingin terus belajar dan berkembang. Jadi sering-sering banyak baca buku tentang QA dan artikel tentang QA. Banyak sih di Medium gitu, biasanya gua carinya QA Symphony kalau di Medium namanya. Terus kalau buku itu ada namanya judulnya Beautiful Testing. Nah itu Beautiful Testing itu membahas testing secara keseluruhan, jadi dari sisi product management. Bagaimana cara testing yang baik. Gitu. Oke, itu data materi dari gua. Ada yang ingin bertanya?